Sedangkan yang namanya dari kabupaten sebelah, ya kiriman banjir nggak bisa kita tahan. Kan begitu loh. Nah ini tentu punya... Nanggung kita Pak, baru 3 hari, aduh ya Allah. RT 11. Oh, oke. Perlu nggak nanti kita buat sini pengobatan di sini? Boleh. Boleh ya. Iya. Nanti di sini aja ya. Mari ini kalau bisa, Pak. Iya. Ada dah. Kapan? Tengah kunyu kami nih. Tempatnya di sini aja. Kali Muari ini, Pak. Ini udah Muari, Pak. Sudah 2 kali. 2 kali ini, Pak. Tenagonya kami habis relawan. Enggak lah, masaknya tuh. Ada dua. Nah, Apa namanya itu minyak sama air ya, kekurangan ya, insya Allah hari ini begini. Nah itu yang sama sekali ya, itu tetap sehat. Alhamdulillah Bu, Pak ini ujian dari kalau kita sama-sama dari orang benteng nih gini, mudah kita terima kalau kita sama-sama kan jantungan gitu. Ya dong ya. Oleh karena itu kita terima ini ujian dari Allah. Mudah-mudahan dengan banjir ini Allah hapuskan dosa-dosa kita ya. Ini kan semakin banyak musibah semakin baik harusnya kita dengan tetangga dengan orang lainnya. Hanya ini ujian, mudah-mudahan kita bisa hadapi sama-sama ya. Kami ini Pak Dandir, Pak Kapolres langsung turun langsung ingin lihat dapur umum terutama kita cek. Yang kemarin tadi sudah ada bantuan juga. Ini juga masih kekurangan, nanti kita tambahkan berasnya, minyak goreng, air minum ya. Sama dokter nanti insya Allah di sini. Dan 1-2 hari ini ada dokter di sini sehingga siapa yang gatal, siapa yang sakit perlu perawatan nanti standby nanti ya. Oke Bu, kami pamit ya semuanya. Maaf, kasih solusi sama kami Pak. Kami udah 3 kali, minggu ini udah 3 kali banjir ya. Kami udah kata lagi Pak. Sumpah Pak, kami kata demi Allah. Ini juga kita ada bantuan nanti beras kalau kurang tolong Pak Chandra, Ketua RT didata semua. Tidak boleh ada satu warga pun yang tidak dapat. Tapi sementara ini untuk dapur kita bersama-sama, makan kita bersama-sama ini kita berikan. Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya juga tolong dipahami bahwasanya ini adalah kirim banjir, banjir kiriman. Harusnya durian yang dikirim, harus banjir. Tapi tidak apa-apa, kita bersabar ya. Bapak Ibu sekalian, dan ini bukan hanya tempat kita. Ya beberapa tempat yang lain juga sudah banjir, kami juga mohon bantu ke sana. Ibu-ibu tadi berapa orang? 25 orang tadi. Yang bagian masak. Siapa ketua yang masak tadi? Asin ibu, yang tidak ikut. Ya, 25 orang. Kalau itu kemudian diperkenankan bagi pemerintah untuk membuat empang atau pembuatan itu, ya kan? Ya. Kan manfaat bagi dia tuh. Tanahnya tadi ekonomis, kemudian digali pemerintah. Kalau ada banjir jadi aman dan itu bisa kita taruh ikan. Itu gini juga Pak. Begitu. Ada siring yang di Tanjung Agung, Tanjung Jaya itu setiap dikeruk kembali lagi. Setiap dikeruk kembali lagi. Kalau ke solusi saya kalau kita buat dinding pelapis tebing kan insya Allah kan aman itu Pak. Itu Kita juga dengan nggak hulunya, makanya saya bilang di hulunya itu kalau hulunya begitu terus nggak ada perbaikan, kita di bawahnya akan begitu. ya emang istilahnya daerah Kopri ini kayak Jakarta Pak. Kiriman dari Bogor, kiriman dari Bogor terus. Nanggung kita Pak. Baru 3 hari, aduh ya Allah. Kita terima ini adalah ujian. Maka walaupun berat kita harus hadapi bersama-sama. Dan kemudian solusinya apa? Orang tanya dari pemerintah. Pemerintah sudah punya solusi dari lama. Tetapi kalau pemerintah kota sendiri tidak akan pernah bisa. Contoh dulu sudah kita katakan perlunya dibuat embungan atau daerah resapan baru. Daerah-daerah dataran rendah kita akan gali tanahnya. Kemudian nanti ketika ada air kiriman, banjir dan sebagainya bisa kita arahkan ke sana. Tetapi ini memerlukan kerjasama masyarakat karena tanahnya itu punya masyarakat. Tapi kalau masyarakat tidak mau sejengkal tanahnya kemudian dijadikan daerah serapan, embung, itu nggak bisa. Kan begitu. Dan tanah itu tidak diambil oleh pemerintah seperti Tanjung Agung, Semarang, Tanjung Jaya.
Dulu berapa kali kita rapat di balai kota, panggil yang punya tanah, baik-baik. Ini akan banjir terus, nggak bisa nggak dari awal dulu sampai sekarang. Kalau minta solusi dari pemerintah, ada solusinya, tapi harus kerjasama dengan masyarakat. Seperti kita tadi di Rawamakmur tadi, kita juga sudah lihat bagaimana kemudian seluruh sawah dibanjiri. Saya minta ya sama Pak siapa tuh? Pak Chandra, tokohnya di sana, coba musyawarah dengan warga, daripada nanam sawah besok lusa datang banjir nggak bisa dipanen, mendingan ini kita jadikan waduk, embung buatan, danau buatan. Pemerintah siap anggarkan itu. Ada kurang lebih 7 miliar kita siap anggarkan untuk menggali. Jadi rakyat nggak usah keluar uang galinya, ya kan? Tetapi harus ada mau korban sedikit. Tanahnya nggak diambil pemerintah, tanahnya tetap punya masyarakat, bisa ditanam dengan ikan, ada tempat wisata, kolam pancing terbesar di dunia dan sebagainya. Sehingga itu juga bisa menjadi sumber penghasilan, masyarakat aman dari banjir. Tapi kalau tidak ada kerjasamanya, ya nggak bisa. Nggak bisa, kita begini terus jadinya. Atau masyarakat direlokasi, misalnya solusinya. Tapi juga nggak mau juga, terus solusinya apa yang kita buat? Sedangkan yang namanya dari kabupaten sebelah, ya kiriman banjir nggak bisa kita tahan. Kan begitu loh. Nah ini tentu punya kewenangan berbeda mengenai gunung, mengenai batu bara, itu bukan kewenangan pemerintah kota. Pemerintah kota kewenangannya sekitar kota Bengkulu ini. Maka solusinya adalah kita bikin waduk buatan, embung buatan, danau buatan sebagai daerah resapan. Itu solusi yang ada sekarang. Tetapi kenapa kok belum berjalan begitu? Karena tidak bisa berjalan sendiri. Anggarannya ada, tapi kalau rakyatnya harus dibeli tanahnya juga ya nggak punya kemampuan. Kita sudah usulkan proposal ke pusat, baik PU maupun bencana alam pusat sudah kita sampaikan proposalnya 300 miliar. Kalau mau dibuat bagus, tapi sampai sekarang belum. Kemarin ada Menteri Sosial datang ke kita kan, janji 10 miliar, sampai sekarang juga belum. Tadi dari BPBD katakan, Pak, atas nama hukum tidak boleh masyarakat menghalangi, organisasi menghalangi. Kalau itu diperlukan akan diambil tindakan. Begitu saya katakan silahkan. Nah soal bagaimana antisipasi pemerintah. Pemerintah menyiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakatnya. Obatan-obatannya juga disiapkan. Sehingga kemudian tidak ada masyarakat yang tidak makan, tidak terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kira-kira gitu ya.